terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reti. Saya mengajar di kelas 4 kurikulum 2013 dengan mata pelajaran matematika, model pembelajarannya PBL. Nah, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Oh, kurang kompak. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, Mbak Yuni ternyata semangat sekali pagi hari ini. Sudah sarapan ya? Sudah Bu, tadi makan telur goreng. Saya belum sarapan, Bu. Belum Bu. Saya belum. Ya, nanti waktu jam istirahat nanti bisa langsung ke kantin. Jajan sebanyak-banyaknya ya. Ya Bu. Baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan masuk dulu teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Mas Wisnu, jangan ngobrol sendiri ya teman-temannya dipimpin berdoa. Iya, Bu. Yuk, siap. Doa mulai. Selesai. Cepet banget Bu doanya. Oh, itu ketua kelas Dah saya ini. Iya. Iya. Doanya dari rumah, Bu. Apapun doanya semoga dikabulkan sama Allah ya. Amin. Nah, sebelumnya untuk menambah semangat lagi, Bu Resti akan mengajarkan kalian. Kalau Bu Resti bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi. Kelas 4 luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Bisa anak-anak? Bisa, Bisa, Bu. Kita baru Nanti mulai. contohkan ya, Bu. Apa? Semangat pagi. Pagi. Kelas 4 luar biasa. Yes. Yes. Gimana? Tambah semangat apa tidak? Semangat. Kayak olahraga, Bu. Lagi mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Lagunya Halo Halo Bandung. Ada yang belum hafal? Belum hafal, Bu. Sudah Yang hafal ikut ya? perangan itu ya, Bu. Nah, ini sudah ada teksnya. Yang belum hafal bisa sambil membaca liriknya. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Halo, ibu kota periangan. Halo, Bandung, kota kenangan. Selama beta tidak bertumpang sekarang telah menjadi api kembali. Sudah ya? Bagaimana? Tambah semangat apa tidak? Tambah semangat. Sebelum pembelajaran, kalian silakan cek kanan kiri kalian terlebih dahulu. Ada yang masuk? Apa masuk semua? Bu. Masuk semua. Nah, itu bangku yang paling belakang itu jangan senderan ditembak saja. Yuk, bangkunya digeser dulu, dirapikan dulu. Apakah yang duduk belakang siapa, Bu? Kalian siapkan alat tulis kalian. Ya, siap semua. Siap, Seperti Bu. biasanya, kita akan melakukan
mengerjakan literasi terlebih dahulu. Bu Resti kasih waktu 5 menit untuk membaca, kemudian kalian tuliskan informasi apa yang sudah kalian temukan di kegiatan literasi di buku jurnal kalian. Sudah semua ya? Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mencari kelipatan, bagaimana cara mencari faktor bilangan, kemudian kelipatan persekutuan, kemudian faktor persekutuan. Nah, ada yang masih ingat cara mencari kelipatan? Sekarang ini 8 kelipatan dari angka berapa ya? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Berapa? 2 dan 4. Iya, kelipatan 2 dan 4. Betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Yuli. Nah, hari ini kita akan belajar menentukan KPK dan FPB. Tujuannya untuk apa? Agar nanti siswa dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan KPK dan FPB. Kemudian nanti Bu Resti juga akan mengajari kalian menggunakan papan musi ini. Nah, ini nanti juga digunakan untuk menyelesaikan masalah di soal KPK dan FPB. Nah, sekarang kalian amati gambar ini. Gambar yang pertama ini gambar apa ya, Nana? Gambar Air mancur, Bu. Ada yang belum pernah melihat air mancur? Sudah, Sudah. Apalagi yang sering jalan-jalan ke kota. Sekarang kota-kota itu banyak yang ada air mancurnya, ada lampu-lampunya. Nah, air mancurnya ini biasanya munculnya secara bareng mancur terus atau bergantian? gantian. Jadi gantian, Kan ada yang kayak joget-joget gitu ya airnya. Iya, itu saya lihat di video. Dan waktu. Kemudian yang kedua, ini gambar apa ya, Nana? Tarik tambang. Tarik tambang, Bu. Tarik tambang, Bu. Siapa yang pernah? Saya. Lomba, Bu, lomba. Saya lihat 17-an, ada, Bu. Iya, 17 biasanya kemarin ya. Hari 17 Agustus kemarin itu banyak sekali yang mengadakan lomba tarik tambang. Di sekolah kita juga kemarin ada ya. Ada yang ikut kemarin? Ada, Bu. Saya, Ada. Bu. Menang atau tidak? Menang. Tidak. Menanggung malu, Bu. Menangis, Bu. Menangis. Sama Tuh, tahun depan tadi kita menangis. berjuang lagi. Kelas kita Ya, harus Bu. bisa menang ya. Nah, Ya, Bu. pertanyaannya sekarang, kenapa Bu Resti kok bisa menampilkan air mancur sama tarik tambang ya? Padahal ini kan pelajarannya KPK dan FPB. Ada yang tahu? Apa ya, Bu ya? Apa? Belum ada yang tahu? Nah, apa hubungan gambar air mancur dan tarik tambang dengan materi KPK dan FPB? Nah, KPK itu dapat digunakan untuk mengukur memancarnya air pada air mancur. Nah, biasanya air mancur yang pendek itu berapa detik sekali, terus kemudian disusul lagi, air mancur lagi. Nah, itu bisa diukur menggunakan KPK. Sementara FPB itu dapat digunakan untuk menentukan kelompok bersaing. Jadi nanti tidak ada kelompok yang satu banyak, yang satunya sedikit. Kalau menggunakan FPB nanti bisa adil, jumlahnya adil. Oh, di sini laki-lakinya ada 2, perempuannya 1. Terus kelompok yang satunya juga sama, harus laki-lakinya 2 dan perempuannya 1, biar adil dan sama banyak. Nah, untuk mendalami materinya, Bu Resti akan menampilkan video materi menentukan FPB dan KPK. Tolong disimak ya.
Ya, Bu. Cara menentukan FPB dan juga CPK dengan faktorisasi prima. Simak penjelasannya dengan baik ya. Pertama-tama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian FPB dan juga CPK. FPB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah faktor persekutuan dari 5, 7, 11, dan 13. Seterusnya, sekarang kita coba bilangan dari bilangan 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Karena 2-nya terdapat 2 kali, maka kita tulisan 2 pangkat 2 dikali 3. Yang pertama 2 pangkat 3, dan kedua 2 pangkat 2. Maka kalian tentukan pangkat yang itu mengalihkan semua faktor diterima. Jika ada faktor yang sama, jadi pangkatnya yang terbesar, yaitu angka 2 dan juga angka 3. Maka kalian tuliskan terlebih dahulu. KPK dari 8 dan 12 adalah 2 dikali 3. Tapi ingat, bilangan angka 2 ada 2 jenis. Ada yang 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 terbesar. Artinya kalian pilih 2 pangkat 3. Kemudian dituliskan juga 2 pangkat 3. Maka untuk mencari hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 24. Semoga materi yang Ibu sampaikan. Itu video mencari atau menentukan KPK dan FPB yang pertama. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya apa tidak? Saya, Bu. Tidak ya. Nah, ini tadi yang pertama menggunakan pohon faktor. Ini berarti kalian masih menggunakan cara yang kemarin, yaitu harus menentukan faktor bilangannya terlebih dahulu. Selanjutnya, langkah yang kedua ini, kita akan menentukan KPK dan FPB menggunakan tabel atau sengketen. Nah, sekarang perhatikan soal berikut. Di sini ada soal menentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Caranya, kalian harus ingat-ingat dulu bilangan prima. Bilangan prima kemarin berapa saja ya? Yang habis dibagi 2, 3, 5, 11, dan seterusnya. Nah, untuk membaginya nanti kalau di cara menggunakan tabel ini harus menggunakan bilangan prima. Langkah yang pertama disebutkan di sini. Untuk soalnya kalian tuliskan di atas dulu 12 dan 15. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima yang paling terkecil dahulu. Kalau bisa menggunakan angka 2, berarti kita mulai dari angka 2 dulu. Berarti 12 bisa dibagi 2 apa tidak? Bisa. Bu. Hasilnya berapa? 6. Kita tuliskan di sini 6. Kemudian 15 dibagi 2 bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak, Bu. Kalau Tidak bisa, Bu. ya tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti kita harus menulis tetap di sini 15. Selanjutnya kita bagi lagi. Nah, sudah yang terakhir ya, yaitu tinggal 1 dan angka 5. Nah, kita bagi yang bisa membagi keduanya ini. Kalau 1 ini sudah selesai. Kalau sudah 1 itu berarti tandanya sudah pol. Berarti kita tinggal membagi yang angka 5 ini. 5 kita bagi dengan angka berapa? 5. Berarti 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan FPB dan KPK-nya? Yaitu kita lihat dengan yang membagi ini.
Kalau FPB itu angka yang bisa membagi semua bilangan. Jadi kedua bilangan itu harus bisa terbagi dengan satu bilangan ini. Yang bisa membagi di sini yaitu angka 2. Yang bisa membagi 3 sama 5. 3 tok, Bu. 3, iya, pintar. Oh, iya. Yang bisa membagi semuanya itu 3 saja. Berarti jadi FPB-nya sama dengan 3. 3. Ya, selanjutnya menentukan KPK. Kalau KPK itu berarti semua yang membagi ini harus kita tulis semua, kita kalikan. Berarti kita tulis yang pertama, yaitu 2, kemudian dikali 2 dikali 3 kali 5. Nah, hasilnya 60. 60. Nah, untuk KPK diingat-ingat, semua pembagi harus ditulis semua dan dikalikan. Dikalikan ya, Bu. Jika bisa membagi semua, itu kalian harus langsung memberi tanda. Kalau ini berarti sudah memberikan tanda warna merah. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Nanti, ada angka berapa ya tadi? Bisa membagi semuanya. Nah, langsung ketemu, oh ini sudah saya kasih tanda. Nah, dari sini, dari 2 cara menggunakan pohon faktor dan tabel. Ada yang mau ditanyakan? Itu angkanya bisa dilingkari, Bu. Bagaimana? Itu kan itu mah merah ya warna itunya. Kalau dilingkari saja bisa. Bisa. Nah, ini kan tergantung kalian mengerjakan. Kalian boleh melingkari, boleh memberi tanda sampingnya dikasih gambar bunga-bunga juga boleh. Boleh. Tanda love, Bu. Bagaimana? Lope, Bu. Iya, pakai lope. Biar selalu ceria. Ya, boleh pakai lope juga boleh. Nah, ini sesuai keinginan kalian. Apalagi catatan itu kalau bisa dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin biar kita membacanya itu enak. Tidak, tulisan saya seperti ini udah nggak ada apa-apanya. Nah, males sendiri ya. Nah, selanjutnya. Nah, tadi ada yang mau ditanyakan apa tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, sebelum melangkah ke soal cerita, kalian harus pahami dulu. Ini ada kata kunci. Kata kunci untuk FPB itu pasti ada kata paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata. Nah, intinya kalau FPB itu dia akan menanyakan jumlahnya. Nah, kalau KPK itu nanti pasti akan ada kata setiap titik-titik sekali. Kemudian bersama-sama. Kemudian bersamaan. Bersama lagi. Itu lebih menanyakan seperti menanyakan waktu. Nah, ini kalian harus ingat lebih dulu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ada yang belum jelas? Sudah. Saya cat ya, Bu. Nah, tadi sudah banyak materi-materi, kita bermain terlebih dahulu. Nah, kita akan bermain word wall. Ini kalian yang sering main game zone pasti tidak asing dengan permainan ini.
Nah, silakan dikerjakan ya. Nanti Bu Resti akan memantau hasil kalian dari HP Bu Resti. Nah, karena nanti nilainya akan langsung masuk ke sini. Ya, silakan dimainkan sekarang. Baik, Bu. Dipukul-pukul ya, Bu. Ya, dipukul-pukul. Yang muncul, yang betul nanti dipukul. Nah, Iya. Oh, baik, Bu. nah sudah semua ya. Ini nilainya sudah masuk semua ini di HP-nya Bu Resti. Yeay. Bu. Ini skor yang tertinggi. Wah, ini padahal ini biasanya ya anaknya pendiam, tapi ternyata diam-diam menghanyutkan ini. Ini setinggi ini diraih oleh Mas Wisnu. Sakiran. Hati-hati ya sama Mas Wisnu. Mas Wisnu ini ternyata diam-diam Diam-diam. menghanyutkan. Nah, yang lain bisa belajar lagi, berlatih perkalian, pembagian. Nanti kalau kalian sudah hafal pasti akan mengerjakannya dengan cepat. Bu. Nah, selanjutnya Bu Resti akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok 1 Mas Wisnu sama Mbak Yuliawati, kelompok 2 Saya emoh sama Wisnu, Bu. Gimana Mbak Lina? Saya emoh sama Wisnu. Ya tidak, tadi Mas Bu, Wisnu. Lina jahat, Bu. Pilih terus, Bu. Gimana? Pilih kasih. Lina jahat, Lina. Saya juga nggak mau sama Wisnu, Di Bu. sini tidak ada yang jahat. Kita Bu, saya semua dibully di kelas, Bu. Tolong. sama temannya tidak boleh seperti itu. Nah, tadi Harus saling menyayangi ya, Bu ya. Iya, Bu, betul. jangan meluk Kita harus Ibu. saling menyayangi. Nah, tadi kelompok 1 Mas Wisnu sama Mbak Yuliawati. Kelompok 2 Mbak Solik sama Mbak Anis. Dan kelompok 3 Mbak Lina sama siapa ini? Sama Mas Abdi. Ya, Saya Bu. belum, Bu. Nah, ini Bu Resti sudah membaginya sudah sama rata, jadi yang pintar tidak sama yang pintar, yang aktif tidak sama yang aktif saja. Nah, ini biar sama rata. Selanjutnya Bu Resti akan membagikan kalian ini papan musik. Bu Resti berikan ke kalian yang versi mininya saja ya. Nah, nanti kalau terlalu besar nanti kalian tidak terlihat. Ini Bu Resti membagikan papan musik sama paku berwarna. Masing-masing kelompok Bu Resti kasih 2 warna paku, yaitu warna merah dan warna kuning. Nah, Bu, itu fungsinya untuk apa sih, Bu? Nah, ini fungsinya juga sama, masih untuk menentukan KPK dan FPB. Nah, sambil kalian perhatikan, kalian juga harus mempraktekannya agar lebih paham. Bentar, Bu Resti akan berikan soal terlebih dahulu. Nah, di sini ada soal. Soalnya sudah berupa soal cerita. Tadi kalian sudah tahu kan kata kuncinya apa? Untuk soal cerita di sini, coba dibaca, Mbak Lina. Coba dibaca. Iya, Ibu. Setiap 3 menit, lampu kuning menyala, kemudian padam. Setiap 4 menit, lampu merah menyala, kemudian padam. Jika pada pukul 7.15, lampu kuning dan merah menyala bersama-sama, pada pukul berapa kedua lampu akan menyala lagi? Ya, terima Sudah, kasih, Mbak Bu. Lina. Iya, Bu. Nah, menurut kalian dari soal ini menentukan FPB atau menentukan KPK? KPK, Bu. KPK, Bu. KPK, pinter. Berarti kita akan mencari KPK menggunakan papan musik atau papan multifungsi. Kita siapkan tadi 3 menit. Berarti bilangan 3 itu lampu warna apa?
Kuning. Berarti kita menggunakan paku yang berwarna kuning. Kita letakkan saja dulu di angka 3. Kita tusukkan di angka 3. Nah, karena KPK berarti kita mencari kelipatan persekutuan terkecil. Berarti nanti kata kuncinya kelipatan persekutuan sama kecil. Ya, diingat-ingat, kelipatan sama kecil. Nah, kelipatan dari 3. Setelah 3 berapa? 6. Kita tancapkan lagi. Setelah 6. 9. Kita tancapkan lagi. Setelah 9. 12. Setelah 12. 15. 18. Dan seterusnya. Kemudian yang lampu berwarna merah kita tambahkan dengan paku warna merah juga. Nah, kita tancapkan dulu ke angka 4 karena di situ lampu merahnya menyala setiap 4 menit sekali. Kelipatan dari 4 berapa? 8. Setelah 8? 12. Setelah 12? 16. Kemudian 20. dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukan KPK-nya? Tadi ingat ya, kelipatan persekutuan sama kecil. Kalau ini nanti kita cari, ini pasti ada yang 2 pakunya itu selain, kalau di sini kan hanya ada angka 12. Nah, di sini masing-masing masih 1 paku, yang ada 2 paku itu di angka 12. Kalau kita teruskan pastinya ada. Karena kita mencari yang terkecil, ya sudah kita tentukan yang angka kecil saja. Kalau sudah ada yang paling kecil, kita ambil saja. Nah, di sini berarti KPK-nya yaitu langsung ketemu 12. KPK dari 3 dan 4 itu 12. Tetapi di sini belum selesai soalnya. Sekarang pertanyaannya, pada pukul berapa kedua lampu akan menyala bersama-sama lagi? Kalau dimulai dari pukul 7:15. Berarti ditambah KPK-nya tadi 12 menit. 12 menit berarti menjadi berapa? 12 menit berarti 7 menit. Pinter. Nah, ada yang mau ditanyakan? tidak, Bu. Tidak. Sekarang kita latihan soal yang kedua. Soal yang kedua. Di sini Bresti punya soal. Silakan dibaca, Mbak Soli. 2 pita memiliki panjang 18 cm dan 30 cm. Rekaman itu dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Berapa ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian? Ya, kalau dilihat dari soalnya, ini mencari KPK atau FPB? FPB. FPB, pinter. Nah, kalau mencari FPB, berarti faktor persekutuan terbesar. Berarti ini nanti kita tentukan yang besar. Kalau KPK yang kecil, FPB yang besar. Nah, tadi untuk bilangannya tadi angka atau bilangan 18 dan yang satunya lagi 30. Kita kasih waktu yang berbeda warna. Kita cari faktornya dulu. Faktor dari 18. 18 itu bisa dibagi berapa dulu? 2. Dibagi 3 bisa apa tidak?
Bisa. Akan lagi. Dibagi 4. Tidak. Dibagi 5. Tidak. Dibagi 6. Bisa. Selanjutnya dibagi berapa lagi? 9. 9. Masih ada lagi atau tidak? 1. Masih. Bilangan prima lah ya. 1 Oh, sudah. Tidak. Nah, sekarang sudah selesai ya yang 18. Sekarang mencari faktor dari bilangan 30. 30. Yang pertama, apakah 2 ini masuk faktornya? Ya. Kita ucapkan 3. Masuk ya. Bisa. Selanjutnya angka berapa lagi? 5. 5. Pintar. Berapa lagi? 6. 6. Pintar. Selanjutnya. Berapa lagi? 10. 10. Ayo, ini pembagian sama kaliannya ini. Tadi nilainya masih ada lagi ya. Selanjutnya dibagi berapa? 15. 15. Bu. Sudah selesai ya? Iya, Bu. Nah, sudah. Kita lihat di sini paku-paku ini yang menempati 1 angka, tetapi 2 paku itu di angka berapa? 2, 3, 6. Nah, karena tadi faktor persekutuan terbesar, kita ambil yang besar. Yang besar berarti berapa? 6. Berarti APB-nya sudah ketemu, yaitu 6. berapa ukuran panjang untuk masing-masing bagian, yaitu 6 cm. Sudah paham? Sudah, Bu. Lebih mudah, Bu. Pakai itu, Bu. Bagaimana? Lebih mudah pakai papan itu, Bu. Oh, lebih mudah pakai papan. Nah, selanjutnya kalian kan ini masih berkelompok. Berarti akan membagikan soal LKPD kepada kalian. Ini dikerjakan secara kelompok, tetapi syaratnya satu, kalian harus memprakteknya menggunakan papan musim yang sudah Beresti bagi. Nanti ketika kalian maju ke depan mempresentasikan jawaban, tidak hanya presentasi jawaban, tapi harus mempraktekkan menggunakan papan musim. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, ini sudah menerima soal semua ya? Sudah, Bu. Nah, sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Sudah. Sekarang maju. Silakan kelompoknya Mbak Lina. Ya, Bu. Berarti tanya dulu sebelum membacakan jawabannya. Menurut kelompoknya, itu sebutnya mencari FPB atau KPK? KPK, Bu. Soalnya Melina mengerjakan soal nomor 3. Ya, Bu. Ini nyari FPB. FPB. Nah, berarti bagaimana jawabannya? Berarti kamu harus menentukan Cari yang sama faktornya. Itu berarti FPB. Di sini kan buahnya ada apel sama jeruk. Jeruknya 15. Apelnya 21. Tadi di papan musimnya tak cocok pakai pakai apa tadi namanya? Harun. Ya. Nah, terus ketemu deh kalau FPB-nya itu dari 15 dan 21 adalah 3. Iya, betul. Jawabannya 3. Sudah paham semua ya, anak-anak? Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, tadi untuk soal nomor 1
kita sudah menentukan KPK-nya. Kemudian soal nomor 2 tadi, kelompok 2 tadi mengerjakan FPB-nya. Dan tadi yang terakhir kelompoknya Mbak Lina maju mengerjakan mencari apa tadi? FPB. FPB juga. Nah, mudah apa tidak menentukan KPK sama FPB-nya? Mudah, Bu. Nah, mudah pakai cara yang mana? Papan, Bu. Papan. Pakai papan. Ya. Tadi pembelajaran hari ini kita sudah tadi belajar pertama menentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Yang kedua tadi menggunakan apa? Tabel. Tabel. Yang ketiga menggunakan Papan kunci. Nah, kata kuncinya untuk yang FPB tadi ada kata apa? FPB itu untuk menanyakan lebih ke jumlah. Berarti Sebanyak-banyaknya. Paling banyak. Jumlahnya. Ya, sama rata. Kemudian kata kunci untuk KPK. bersama-sama. Setiap. Bersamaan. Nah, pintar. Di kelas ini pintar semua. Nah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana ini ini ya? Semangat. Berarti pancing lagi nih, pakai semangat pagi. Masih ingat apa tidak? Semangat pagi. Semangat pagi. Kelas 4. Luar biasa. Semangat. Yes. Banyak yang sudah tidak konsentrasi ternyata. Nah, tidak Lapar, Bu. pulang ya. Tapi sebelum pulang berarti akan membagikan soal evaluasi. Sebelumnya kalian kembali ke tempat masing-masing. Nah, soal evaluasinya dikerjakan secara individu. Ini berarti memberikan 5 soal saja, tapi uraian tidak boleh mencontek ya. Ya, Bu. Ada yang masih kesulitan? Saya, Bu. Nomor Selesai, Bu. 4, Bu. Bagaimana? Saya selesai, Bu. Sudah Saya selesai? selesai, sudah. Ini pintar sekali. Ini pintar sekali. Ini Iya ternyata. dong. Siapa dulu gurunya? Oh iya. Berarti Kurang, Bu. Wis les, Bu. oh wis nulis ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa nanti malah Lina iri, Bu. nilainya Lina iri, jadi nggak boleh iri, Bu, bagus. ya. Berarti teman-temannya harus termotivasi ya sama Mas Wisnu, jangan mau kalah. Jangan jadikan itu lawan, tapi jadikan motivasi untuk diri kita masing-masing. Kalau ada temannya yang bisa, kita harus bisa. Ya. Ya, Bu. Nah, sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Sudah. Bu. Nah, Udah, Bu. kumpulkan, berarti mau cek dulu jawabannya. Oh ya, ini berarti sudah mengoreksi, ternyata masih ada 3 anak yang nilainya di bawah 60. Nanti yang Aduh, pasti mendapatkan saya di bawah ini. 60, nanti berarti akan berikan soal perbaikan ya. Nah, untuk yang Udah. atas 60 nanti berarti akan memberikan soal penilaian. Nah, selanjutnya untuk materi berikutnya ini karena ini waktu kita sudah mau habis, materi akan dilanjutkan pada hari Kamis depan. Untuk materi Kamis depan kita akan belajar menentukan KPK dan FPB. Tetapi bilangannya kita menggunakan 3 bilangan. Kalau tadi kan hanya 2 saja. Misalnya tadi ada 3 dan 4. Terus
Tadi ada 12 dan 8, 10. 18, ya. Kita tambah 1 lagi ya, menjadi 3 bilangan. Ya, baik Ya, Bu. Bu. Baik, Bu. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi dulu. Ada yang tahu lagu Ampar-Ampar Pisang? Tahu. Tahu. Ini lagu dari mana ya, anak-anak? Kali Selatan. Dari Kali lagu. Kasela, Bu. Dan Nah, kasih kita nyanyikan bersama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang. Pisangku belum matang. Di burung bari-bari. Burung bari-bari. Hore. Tangan. Oke ya anak-anak, ini cuacanya juga sudah mulai mendung, waktu juga sudah menunjukkan pukul 12:10, waktunya kita pulang. Ada yang masih betah di sekolah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, ini Saya mau madrasah, Bu. pulang. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Mas Wisnu. Saya ketuanya ya? Oh ya, oke. Pak duduk siap, berdoa mulai. Nah, terima Halo, kasih. Pak. Terima kasih buat Mas Wisnu. Mas, ini sudah mulai turun hujan. Nanti anak-anak langsung pulang yang bawa jas hujan dipakai ya. Jangan hujan-hujanan. Kemarin sudah dikasih pesan karena musim hujan. Ya, Bu. Hujan selalu. Kalau tidak ya bawa payung. Nanti kalau Bu Resti lihat ada yang hujan-hujanan. Nanti ikut. bagaimana Pakai Bu Resti? Hujan-hujanan, Bu. Ya jangan, nanti masuk angin, besok kita masih sekolah lagi. Nah, Saya bawa plastik, Bu. ya bawa plastik tidak apa-apa untuk agar tasnya tidak basah ya. Iya. Saya nunggu reda aja, Bu. Ya nunggu reda, nanti berisi Saya teman ya. juga sambil jajan, Bu. Saya nunggu papi, Bu, naik mobil. Ini papi. Anak papi. Ya Saya sudah mau nunggu Lina dan Nek Nubu. akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang kameranya tiba-tiba mati. Pengembangan kurikulum adalah Aduh, ini padahal saya pakai 2 perangkat loh, Bu. Ya, untuk Bu Resti luar biasa, tapi 1, Bu, yang udah selesai kan, Bu? Sudah. Ini saya double di HP 1 itu, Bu. Untuk Bu Resti, ini kan matematika ya, Bu ya. Kalau bisa Bu Resti itu tidak memberikan cara secara manual, Bu. Tadi kan KPK FPB itu kan kalau tidak diberikan secara manual itu nggak paham. Contohnya tadi Bu Yulia kan tanya ya, itu maksudnya yang merah-merah itu seperti apa. Jadi selain di PPT kan Bu Yulia harus memberikan contoh manual, mungkin di papan tulis seperti itu. Ya kalau nggak di papan tulis otomatis anak tidak akan paham karena matematika. Itu. Jadi harusnya tadi ada media papan tulis yang digunakan untuk menerangkan KPK FPB itu yang seperti itu. Jadi kalau di PPT tadi kan hanya kotak-kotak tok seperti itu. Ya. Itu kan maaf, Bu. Itu aja sih, Bu, dari saya, Bu Resti. Secara keseluruhan sudah baik, powernya juga sudah bagus ya, suaranya sudah bagus. Langsung saja ke Pak, lempar ke Bu Narang ya. Terima kasih, Bu Ika. Ika sibuk sekali hari ini. Bu Resti sudah bagus. Kemudian apa lagi?
ya untuk pengalaman Bapak Ibu saja. Misalnya besok mau jika tidak pakai PowerPoint, bisa seperti anjurannya Bu Ika, pakai papan tulis kecil atau whiteboard yang tipis itu loh Bu. Whiteboard double side. Iya. Ya, misalnya tidak memakai PowerPoint, kalau Bu Resti tadi kan pakai PowerPoint ya. Jadinya ya bisa lah. Monggo, maksudnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana besok enaknya ketika teaching. Tetap semangat ya, tetap semangat, jangan lupa tersenyum, tetap bahagia. Yes.